Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami peserta Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Karawang tahun 2025 Angkatan 2 Kelompok 1 telah menganalisa dan memilih satu tokoh yang menjadi panutan kami yang kami anggap memiliki nilai-nilai berakhlak. Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran pada tanggal 15 Januari 1965. Tempat lahir Bu Susi merupakan daerah pesisir yang kemudian sangat membentuk jiwa dan kepekaannya terhadap isu kelautan. Riwayat karir Ibu Susi Pujiastuti, pada 1983 ia memulai usaha sebagai pengepul ikan di Pangandaran. Kemudian pada 1996 ia mendirikan PT ASI Pujiastuti Marine Product yang merupakan perusahaan ekspor hasil laut pabrik pengolahan ikan dan lobster dengan produk unggulan Susi Brand. Pada 2004 ia memutuskan membeli pesawat terbang Cessna Caravan untuk mendukung distribusi hasil lautnya yang kemudian menjadi cikal bakal air Susi Air. Pada 2014 sampai 2019, ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja. Alasan memilih Ibu Susi Pujiastuti sebagai tokoh panutan adalah keberanian untuk berpikir berbeda dan semangat untuk terus belajar adalah modal utama untuk mencapai keberhasilan. Hal inilah yang menjadikan beliau sangat relevan sebagai tokoh panutan dalam konteks nilai-nilai berakhlak. Saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya dikaitkan dengan kata tenggelamkan yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Berorientasi pelayanan publik versi Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti saat menjabat sebagai menteri sangat menunjukkan nilai berorientasi pelayanan. Beliau fokus pada kepentingan masyarakat pesisir, nelayan, dan ekosistem laut. Tindakan berani seperti penenggelaman kapal pencuri ikan adalah bukti nyata pelayanan cepat, tegas, dan berani melindungi rakyat. Ibu Susi menjadi suara bagi masyarakat kecil dan berhasil menjembatani pemerintah dengan rakyat lewat komunikasi yang lugas. Hadirnya Ibu Susi Pujiastuti bukan hanya sebagai pengambil kebijakan, tetapi sebagai wakil suara dari masyarakat kecil yang selama ini sering terpinggirkan. Dengan gaya komunikasi yang lugas dan apa adanya, Ibu Susi mampu menjembatani pemerintah dan masyarakat akar rumput, sesuatu yang masih menjadi tantangan besar dunia birokrasi. Akuntabel. Ibu Susi Pujiastuti selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan seringkali disebut sebagai contoh nyata seorang pejabat publik yang memegang teguh akuntabilitas. Karakteristik akuntabilitasnya tergambar jelas dalam beberapa aspek kepemimpinannya. Pertama, keberanian mengambil keputusan dan bertanggung jawab penuh. Salah satu kebijakan paling ikonik yang lekat dengan namanya adalah penenggelaman kapal-kapal ilegal yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kebijakan ini meskipun kontroversial dan penuh resiko, diambil oleh Ibu Susi dengan kesadaran penuh akan dampak dan tanggung jawabnya. Ia memahami betul bahwa langkah tersebut adalah bentuk perlindungan terhadap sumber daya alam dan kedaulatan negara. Kedua, keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi. Ibu Susi juga sangat terbuka terhadap kritik dan evaluasi, termasuk saat menghadapi tekanan politik atau opini publik yang tidak sejalan. Ia tidak menunjukkan sikap defensif. Sebaliknya, ia tidak menyalahkan pihak lain dan tidak mencari pembenaran. Ia justru memilih untuk menjelaskan secara terbuka dasar-dasar keputusannya dan memberikan pemahaman yang jelas mengapa kebijakan tersebut diambil. Meski berasal dari latar belakang non-akademik formal,
kompetensi Ibu Susi dibentuk oleh pengalaman panjang di dunia usaha dan realitas lapangan. Sebagai pengusaha ekspor hasil laut, ia memahami betul kondisi nelayan, perizinan, hingga dinamika pasar global. Ketika memimpin kementerian, ia mengkombinasikan pengalaman praktis ini dengan semangat untuk belajar dan memahami kebijakan secara komprehensif. Keputusan-keputusan strategis yang diambilnya mencerminkan pemahaman mendalam atas sektor kelautan dan perikanan. Ia juga dikenal aktif berdiskusi dengan para pakar, aktivis lingkungan, dan pelaku industri. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi bukan hanya soal gelar akademik, tetapi tentang keinginan untuk terus berkembang, menerima masukan, dan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan data. Harmonis. Meskipun dikenal dengan gaya yang keras dan belak-belakan, Ibu Susi tetap menjunjung tinggi nilai harmonis dalam bekerja. Ia membentuk tim yang solid, saling percaya, dan terbuka terhadap dialog. Ia tidak segan memuji kerja timnya dan mengakui kontribusi orang-orang di sekitarnya. Sikap yang terbuka dan membumi membuat ia mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Ini contoh dari kegiatan yang dia lakukan. 1. Terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat seperti kampanye bersih pantai seperti pada gambar. Yang kedua yaitu akrab dengan nelayan dan tidak membedakan status sosial. Loyal. Loyalitas Ibu Susi terhadap bangsa dan negara tidak perlu diragukan lagi. Ia telah membuktikan bahwa pengabdian kepada negara tidak selalu datang dari jalur konvensional. Dengan latar belakang swasta, beliau memilih untuk mengambil tanggung jawab sebagai pejabat publik karena rasa cinta kepada tanah air dan keinginan kuat untuk melindungi laut Indonesia. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Ibu Susi: 1. Menolak kebijakan impor ikan yang merugikan nelayan lokal. 2. Berani melawan praktik mafia laut dan perikanan. Ketiga, memegang teguh prinsip dan keberpihakan kepada bangsa meski mendapat tekanan besar. Pernah menolak suap hingga triliunan rupiah demi menjaga kedaulatan laut Indonesia. Nilai berakhlak selanjutnya adalah adaptif. Adaptif yaitu mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, berpikir kreatif, dan selalu mencari solusi terbaik di tengah tantangan. Ibu Susi Pujiastuti memiliki sikap adaptif. Beberapa contohnya yaitu beliau mampu bertransformasi dari pengusaha menjadi pejabat tinggi negara dengan cepat. Yang kedua, beliau belajar memahami sistem birokrasi, aturan hukum, dan pantangan kebijakan publik. Kemudian, beliau juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan media, bahkan memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kebijakan dengan cara yang komunikatif dan menyentuh masyarakat luas. Ibu Susi Pujiastuti dianugerahi gelar kehormatan Dr. Honoris dari Institut Teknologi 10 November. Meski tidak menyelesaikan pendidikan formal, keberanian dan inovasi bagi pembangunan Republik Indonesia dinilai sangat luar biasa. Kemudian, nilai berakhlak selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif yaitu mampu bekerja sama dengan banyak pihak untuk mencapai tujuan bersama. Ibu Susi Pujiastuti sangat mengedepankan kolaborasi. Beberapa contohnya yaitu saat memerangi illegal fishing, beliau bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, Polri, Bakamla, nelayan lokal, hingga organisasi internasional. Dalam pemberdayaan nelayan, beliau membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pengusaha dan masyarakat lokal. Bahkan setelah tidak menjabat menteri, beliau aktif mengajak masyarakat melalui gerakan sosial seperti pandemi berakhir jika kita kompak saat COVID-19. Sikap ini menunjukkan bahwa kesuksesan besar hanya bisa tercapai dengan kekuatan kerjasama. Untuk kondisi saat ini,
Dahulu saat menjabat sebagai menteri, nilai-nilai berakhlak tampak nyata melalui berbagai kebijakan strategis, pendekatan langsung pada masyarakat, serta pengaruh struktural yang beliau bangun di lingkungan birokrasi. Ketegasan, keberanian, serta ketulusan dalam melayani menjadikan kepemimpinan beliau sebagai simbol integritas dan dedikasi tinggi. Kini, meskipun tidak lagi memegang jabatan formal di pemerintahan, nilai-nilai berakhlak tetap hidup dan terus beliau wujudkan dalam berbagai tindakan sosial secara mandiri dan sukarela. Kemudian untuk penerapan di masa depannya, nilai-nilai berakhlak tidak berhenti saat masa jabatan berakhir. Sebaliknya, mereka terus tumbuh dan berkembang dalam peran-peran strategis dalam pemerintahan. Ibu Susi menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi agen perubahan, bahkan tanpa kekuasaan formal. Nilai-nilai tersebut dapat terus diterapkan melalui berbagai cara, di antaranya yaitu advokasi publik melalui media digital dan komunitas, kemudian aktif menyuarakan isu-isu strategis seperti kelautan, pendidikan, dan pemberdayaan melalui media sosial serta forum masyarakat, kemudian membentuk opini publik yang berdaya dan kuat. Yang ketiga yaitu mentoring kepada generasi muda di sektor pelayanan publik dan kewirausahaan, kemudian memberikan inspirasi dan bimbingan kepada pemuda untuk menjadi pelayan publik yang berintegritas atau wirausahawan yang tangguh dan beretika. Yang kelima, kolaborasi lintas sektor baik pemerintahan, swasta, ataupun masyarakat sipil. Yang kemudian keenam, membangun sinergi yang tidak mengenal sekat jabatan, tetapi berpijak pada tujuan bersama untuk kesejahteraan bangsa. Yang ketujuh yaitu peran strategis non pemerintahan, dan terakhir menjadi tokoh inspiratif nasional, penasihat daerah atau duta perubahan sosial yang dipercaya karena keteladanan, bukan karena kekuasaan. Sekian dan terima kasih.